Dahulu, saya tinggal di sebuah kampung yang berada di sekitar stasiun dan bengkel kereta api. Kampung ini sangat padat sehingga tidak ada WC pribadi di rumah-rumah warga dan jalan hanya ganggang sempit yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan motor saja. Karena kondisi itu, warga sepakat melarang siapapun membuat WC pribadi di rumah dan menggantinya dengan beberapa WC umum yang ada di sepanjang siring parit besar yang ada di kampung itu agar tidak mencemari sumur-sumur warga. Terdapat beberapa WC umum yang ada di kampung ini dan yang terdekat dari rumah saya ada 2 dan berada di tempat yang beda. Ya, bisa dibilang utara dan selatan. Dari kecil saya ditanamkan oleh orang tua saya jika hantu itu tidak ada. Itu hanya jin yang ingin menakut-nakuti. Mereka gak bakal menyakiti fisik kita. Mana ada hantu, orang mati tidak mungkin mengganggu orang hidup. Itu hanya orang penakut yang percaya. Seandainya ada juga gak bakal mencekik kamu. Itu kata orang tua saya jika ada orang atau keluarga yang bercerita tentang hal horor di kampung ini. Keluarga saya lebih berpikir realistis, selayaknya orang Sumatera yang lebih takut kepada hal yang realistis seperti manusia. Hewan buas atau semacamnya yang bisa mencelakai secara langsung. Meskipun kakek saya dikenal orang pintar yang bisa mengobati atau tahu tentang hal mistis karena berasal dari Banten, Jawa Barat. Tapi mungkin karena nenek saya asli pribumi dan lingkungan kami dominan orang-orang Sumatera, jadi cara pandang kami layaknya orang Sumatera yang lebih takut kepada manusia jahat daripada hantu. Kejadian ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, saat saya masih duduk di kelas 6 SD. Saat itu saya lebih sering ke WC umum yang ada di utara rumah jika mau BAB. WC umum ini berada di bagian belakang sebuah masjid. Untuk ke WC ini kami harus melewati jalan sempit antara pagar rumah warga dan dinding masjid yang lebar jalannya hanya kurang lebih 1,5 meter. Pagar rumah tersebut terbuat dari kayu yang berjarak yang tingginya sedada saya saat itu. Ya mungkin 70-80 cm. Rumah tersebut adalah rumah panggung tua yang besar, ciri khas rumah Sumatera. Halaman belakang rumah ini cukup luas dan jika siang hari sering digunakan anak-anak untuk bermain. Di halaman tersebut terdapat banyak pohon seperti mangga, jambu air, rambutan, dan beberapa pohon kelapa. Posisi WC umum terletak di samping bagian belakang masjid yang berbatasan dengan halaman belakang rumah itu yang hanya dipisahkan oleh pagar kayu. WC ini terdapat 2 bilik yang sempit, ya hanya cukup buat nongkrong aja. Tanpa lampu, jadi jika malam hari, warga bawa lilin atau lampu minyak agar tidak terlalu gelap. Beratapkan seng berkarat dan pintu kayu yang usang. Di sebelah WC terdapat gudang sederhana milik masjid. Tempat kursi dan terop serta perlengkapan persatuan warga jika ada acara atau kematian di kampung, maka itu yang digunakan. Serta sebuah ringgu-ringgu, yaitu keranda yang digunakan untuk mengangkat mayat ketika mau dikubur. Jadi bisa dibayangkan betapa seram WC umum ini. Di suatu malam sekitar jam 10, saya lupa tepatnya malam apa, perut saya merasa mules sekali. Ini sangat jarang terjadi. Biasanya saya BAB selalu siang hari. Tanpa ragu saya ambil ember kosong yang biasa digunakan, lalu berjalan ke WC umum. Dari rumah saya ke WC umum cukup jauh, sekitar 100-150 meter, melewati gang-gang sempit antar pagar rumah warga. Saya sudah terbiasa ke WC umum sendiri sejak kecil. Setiba di depan masjid, saya mengisi ember dengan air sumur yang ada di masjid tersebut. Sumur ini memang digunakan warga untuk kebutuhan masjid ataupun untuk ke WC umum karena di WC tidak ada bak air. Jadi warga membawa ember masing-masing
lalu mengambil air di sumur tersebut jika ingin menggunakan WC. Lalu saya lanjut ke WC lewat jalan samping masjid yang sempit sambil membawa ember berisi air dan lampu minyak yang sudah saya hidupkan sebelumnya. Jalan itu gelap karena tidak dipasang penerangan, hanya lampu minyak itu penerangan saya. Dan lampu dalam masjid pun sudah mati, hanya lampu depan bagian teras yang hidup. Panjang jalan itu sekitar 15-20 meter untuk sampai ke WC. Ya, sepanjang dinding bangunan masjid tersebut. Bangunan masjid lebih tinggi dari WC tersebut karena memang sebelumnya merupakan bangunan setengah panggung, tapi saat itu bagian bawah yang sebelumnya tiang-tiang kayu setinggi 50-70 cm telah diganti susunan batu beton yang cukup rapat. Tidak bolong seperti sebelumnya yang menampakkan bagian bawah masjid. Saat melalui jalan itu, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Bagian leher seakan ditiup dari belakang. Saya buru-buru jalan dan masuk ke WC. Saat BAB, entah kenapa waktu terasa lambat. Suasana sangat sunyi. Bahkan suara cicak atau jangkrik yang biasanya bersautan sama sekali tidak terdengar, dan rasa mules perut saya tidak kunjung hilang. Saat lagi fokus, tiba-tiba terdengar seperti suara benda yang besar yang digoyang-goyang. Saya kaget, tapi masih berpikir positif. Halah, paling tikus lagi main di gudang sebelah. Dalam hati saya, karena memang gudang masjid tepat di sebelah kanan saya yang hanya dipisahkan tembok. Saat melanjutkan aktivitas, tiba-tiba terdengar sesuatu jatuh di luar. Suaranya dari sebelah kiri, yang merupakan halaman rumah sebelah yang hanya terpisah oleh pagar kayu. Wah, kelapa tuh. Lumayan buat jajan di sekolah. Ucap dalam hati yang mengira itu sebuah kelapa yang jatuh dari pohon sebelah yang memang pohon berjejer dekat pagar. Apabila dijual di warung, cukup untuk membeli semangkok es pada saat itu. Maklum, anak kecil dari keluarga sangat sederhana yang bisa dibilang tinggal di kampung sedikit kumuh. Saya segera menyelesaikan kegiatan saya dan keluar dari bilik. Menoleh ke kiri dan ternyata bilik sebelah kosong, sama seperti pertama kali saya datang. Saya berjalan mendekat ke pagar, menjulurkan tangan yang memegang lampu minyak agar sedikit terang, mencari kelapa yang jatuh tadi. Akhirnya, terlihat sebuah benda bulat seperti kelapa. Saya meletakkan ember yang ada di tangan, lalu mencoba menggapai-gapai kelapa dari celah pagar kayu yang cukup jarang dengan posisi jongkok. Tangan mendapatkan sesuatu berbentuk bulat yang saya yakin itu kelapa. Saya coba dekatkan agar bisa diangkat ke atas melewati pagar. Setelah dekat, saya terangi dengan lampu minyak yang saya pegang di tangan kiri. Ketika cahaya lampu yang remang menyinari benda tersebut, saya sontak meloncat mundur dan terjengkang karena itu bukan kelapa, melainkan kepala buntung. Dengan wajah laki-laki yang pucat pasi dengan mata terbuka, saya terduduk dan panik, mencoba berdiri tapi terasa berat. Kaki saya terasa lemas dan tak bertenaga. Rasa kaget serta takut bercampur jadi satu. Belum berhasil berdiri, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kiri yang merupakan gudang tanpa dinding, hanya beratap seng. Tampak sebuah ringgu-ringgu yang terkena cahaya lampu minyak yang masih saya pegang bergerak-gerak dengan sebuah sosok berbalut kain putih seperti pocong di film horor, bergerak-gerak ke kanan ke kiri di dalamnya. Ya, itu pocong dengan kain putih lusuh, tapi wajahnya tidak tampak karena terlihat dari samping.
Saya berlari tunggang langgang mengerahkan segenap tenaga, meninggalkan ember dan lampu minyak yang jatuh dari pegangan saya sebelumnya. Sesampai di rumah, saya terduduk depan pintu dengan wajah pucat dan nafas terengah-engah. Saya ketuk pintu dengan kuat sampai bapak saya keluar dengan wajah emosi. "Woi, sudah malam, kenapa gedor-gedor pintu?" ucap bapak emosi ketika membuka pintu. Saya hanya diam. "Ada apa?" tanya bapak saya. "Ada kepala buntung dan pocong di dalam ringgu-ringgu," ucapku sambil mengatur nafas. Bapak hanya tersenyum seakan paham. "Takut?" tanya bapak lagi. Aku hanya diam tak menjawab. "Mana ember dan lampu minyak?" tanya bapakku lagi. "Tinggal di sana," ucapku sambil menunjuk ke arah WC umum yang pasti tidak kelihatan. "Ambil," suruh bapak. "Tak berani, Pak," jawabku. "Ayo," ucap bapakku sambil menarikku ke arah WC umum sambil membawa gayung yang sudah terisi air. Aku hanya ikut saja. Sesampai di jalan sempit sebelah masjid, aku ragu ikut bapak yang menarik tanganku yang berjalan ke arah WC. Tapi bapak memaksa dengan menarik tanganku. Setelah dekat dengan WC, masih terlihat samar sosok putih dalam keranda. Meskipun gelap karena kami tidak membawa penerangan, aku tidak tahu bapak lihat atau tidak. Aku memalingkan wajah. Bapak mendekat ke arah gudang lalu menyiramkan air dalam gayung ke keranda. Seketika sosok itu hilang. Lalu kami mengambil ember dan lampu dan lanjut pulang. Aku berjalan lebih dulu dengan langkah cepat diiringi bapak di belakang. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi ke WC umum itu dan lebih memilih ke WC umum yang ada di selatan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.